ke channel Andeka Kristi. Kali ini kita ada di sesi keke makeup dengan tema party makeup look. Dan party makeup look sendiri bisa kalian gunakan di beberapa momen spesial, mulai dari acara ulang tahun, prom, wisuda, lamaran, tunangan, bahkan wedding sekalipun. Nah, buat yang penasaran bagaimana cara membuatnya, pantengin terus video kali ini dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Nah, pertama-tama sebelum mulai kita lakukan tahap pembersihan, tapi bisa kita awali dengan merapikan alis. Kenapa ngerapin alisnya sekarang? Karena kalau misalnya udah kita melewati tahap kayak pembersihan pakai susu, pakai toner tuh biasanya kan produk udah nempel di muka, jadi rambut-rambut yang dijatuhan di sini tuh bisa nempel di sini. Nah, cara kalian nyukur alis itu kan biasanya banyak yang takut juga kan. Caranya sebenarnya gampang. Jadi tinggal tarik kulit di atas sini, jadi posisinya tekstur kulitnya itu akan jadi kenceng gitu kan. Jadi saat pisau jalan nggak bakal ada kulit yang nyangkut. Biasanya kalau ngondoy gitu kan malah kayak takut keiris gitu loh. Jadi solusinya ini, kalian tarik kulitnya yang di ujung. Nah, kalau ngerapin alis itu kita buang yang ada di luar pola asli aja. Jadi jangan kalian botakin alis ujungnya nih. Biasanya kan banyak press pengantin tuh yang mereka nggak mau pusing, mereka buang ujungnya. Jadi alisnya udah selesai acara tinggal setengah segini. Jadi kan kasihan ya kalau misalnya nggak bisa gambar alis. Ini kalau terlalu tegak gini nggak akan bisa kepotong, jadi harus agak miring segini, kira-kira sekitar 15 derajat gitu lah ya. Jadi bisa kepotong dengan rapi. Nah, kadang kan ada orang yang punya alis bulunya tebal, jadi masih agak keluar-keluar. Nah, itu caranya bisa kita sisir ke bawah dulu semua bulunya. Terus kita pakai gunting kecil, tinggal kita trim aja. Nah, jadi otomatis lebih rapi, nggak ada yang keluar-keluar. Tahapan makeup itu pertama kita bersihin muka pakai susu pembersih, lalu kita nanti segarkan dengan menggunakan toner. Toner ini fungsinya untuk menutup pori-pori. Jadi kalau pori-pori ketutup juga, kayak produksi minyak tuh juga berkurang. Kita tuang sedikit aja. Ini agak banyak. Jadi habis kalau misalnya habis cuci muka atau sebelumnya kita pakai makeup gitu, kita bisa angkat kotorannya pakai susu bersih dulu. Nah, baru setelah susu bersih nanti kalian cuci muka. Jadi kalau misalnya kalian udah bersihin muka dengan cucinya langsung pakai air mengalir sama pakai sabun, kalian bisa skip hal ini. Nah, ini putar-putar aja, agak dipijit. Nah, tipsnya supaya mencegah kulit kendur, kalau ngapain kasihin produk kayak gini tuh, arah hidung ke atas, dari pipi ini arahnya ke atas, keluar ke atas. Kalau misalnya kita kayak ke bawah gini, lama-lama kayak kulit ketarik gitu, jadi turun gitu sih katanya. Selanjutnya bisa pakai kapas, bisa pakai tisu untuk mengangkat sisa susu pembersihnya. Tetap gerakannya kalau dari dahi ke bawah sini, terus panjang hidung ke atas, terus bagian pipi ke atas. Nah, selanjutnya kita aplikasiin toner pakai kapas saja. Nah, kalau buat wajah yang sensitif, si pengaplikasian toner ini jangan digosok,
cukup ditepuk-tepuk gini aja. Tapi kalau misalnya yang kulitnya nggak bermasalah, boleh pakainya dengan cara gini. Sama arahnya juga cenderung ke atas, cuma si dahi aja yang arahnya ke bawah. Nah, ini katanya supaya lebih nyerap, kalian bisa lakukan gerakan ini sampai sekiranya tangan agak hangat itu. Di situ kita tempel di muka. Katanya ini tujuannya supaya si toner menyerap. Nah, di sini aku dapat produk baru dikirim dari Frudia. Ini adalah serum, jadi fungsinya dia melembabkan sekaligus dia memberi nutrisi. Fungsinya supaya kulit tetap kenyal. Ini barangnya buatan dari Korea. Jadi ini aku belum pernah sama sekali coba. Jadi kita coba hari ini. Ini ada tutupnya, jadi dia untuk protektornya, jadi supaya nggak kepencet-pencet kalau misalnya kita masukin ke tas. Ini kita kasih lagi di seluruh wajah dengan merata. Nah, produk ini karena dia untuk melembabkan, jadi kalian yang kulit kering aja yang pakai ini kan. Nah, kalau misalnya kulit berminyak, kalian nggak perlu pakai ini lagi karena kulit kalian sudah memproduksi kelembaban yang cukup dari minyak yang dikeluarkan secara alami dari kulit. Jadi ini khusus buat kulit-kulit kering aja atau kulit-kulit orang tua supaya makeupnya kelihatan lebih halus, nggak cracking. Nah, ini kenyal banget hasilnya. Jadi kalau Frudia ini dia masih kelembaban nutrisi buat mencegah kerutan karena kalau kulit kenyal itu si makeup lebih mudah nempel dan lebih tahan lama. Di sini aku juga mau nyampurin foundation primer dari LT Pro. Fungsinya untuk kulit-kulit yang berminyak. Nah, dia ini teksturnya tuh kayak silikon gitu. Fungsinya dia adalah mengisi pori-pori. Nah, ini cara pakainya, kalian putar-putar, tekan supaya masuk ke pori-pori. Ya, kita masuk ke foundation. Di sini aku masih gunakan produk dari LT Pro, pakai yang HD Perfect Image dan shade-nya natural. Ini secukupnya aja, kayak biasanya sih ya sekitar 2-3 pump. 3 pump cukup. Terus, untuk mendapatkan coverage yang lebih, kalian bisa campurkan dengan cream foundation. Di sini aku masih gunakan LT Pro, ini yang shade yellow orange. Nah, si foundation cream ini kalian cukup ambil kayak sedikit aja, sebiji jagung. Kalau misalnya kulit kalian itu agak bermasalah, misalnya berjerawat, banyak merah-merah, ini kalian bisa pakai lebih banyak. Cuma tetap diingat takarannya itu 1:1 maksimal. Jadi si yang krim itu nggak boleh terlalu lebih banyak daripada yang cair. Nah, terus kalian bisa bantu sebarin di muka pakai kuas aja, jangan langsung pakai spons karena takutnya produk itu nempel ke spons malah kebuang kan. Jadi langsung pakai kuas aja karena dia otomatis langsung nempel ke muka. Nah, tahap selanjutnya kita bisa kasih highlight ke muka. Ini fungsinya supaya si makeup tuh terlihat lebih berdimensi. Jadi kita pakai krim foundationnya dari LT Pro yang plus. Dia warnanya cenderung lebih terang daripada yang si yellow orange. Nah, ini kita bisa pakai sebagai warna highlight.
sini bisa pakai ini jari dikoreksi ini. Nah dia otomatis kayak garis gitu kan. Kenapa bisa gitu? Karena kita itu ada suhu tubuhnya kan, bisa ngeburin produk gitu deh. Nah Nah, yang mau kelihatan lebih tirus, kita lanjut ke tahap berikutnya. Kita kasih shading. Di sini aku pakai produknya Ines. Dia Color Counter Plus Correcting Cream yang nomor 4 yang super blue. Dan tengah ke arah sudut bibir. Nah, buat yang double chin nih, kita bisa pakai di daerah rahang. Nah, ini tap-tap dulu, tap-tapnya ke arah atas ini ya. Jadi jangan ke bawah. Fungsi shading ini dia menegaskan tulang-tulang di wajah, jadi dia nggak bisa benar-benar merubah wajah ya. Ini bagian rahang kita blendnya ke arah bawah. Finishing lagi tepat di bawah garis shading ya, jadi jangan keluar garis. Oke, spons yang besar lagi kita blend. Nah, bagian hidung kalau misalnya kalian penasaran, caranya gini nih, cukup pakai ambil secukupnya aja, pakai jari telunjuk, tap dari bagian bawah sini, nah jadi produknya juga dikit aja, jangan banyak-banyak. Nah ini fun fact nih, kalau misalnya di makeup itu hidung kiri kalian pasti gatal. Nah ini kita udah kayak pengalaman itu udah dapetin dari awal makeup gitu, dari 2015 tiap di makeup pasti orang pada ngeluh gatel hidungnya, tapi yang kiri doang. Nah ini caranya kalian tap-tap nih, produknya dari bawah aja, jadi jangan keseluruhan hidung kalian kasih produknya, terjadi kini nih tahu. Nah kalau misal kalian mau terlihat lebih merona, kita bisa tambahin ini nih, ada produk cream blush. Jadi dia fungsinya itu untuk membuat si blush on lebih tahan lama. Biasanya pakai produknya dari Bayu S, dia dapat warna itu dalam satu palet, jadi lumayan murah. Kalian cuma cukup pakai di Apple sticknya aja, karena yang bakal kelihatan kan cuma di sini doang.
Lanjutnya kita masuk ke tahapan bedak tabur. Aku pakai Revlon yang Touch and Glow nomor 38 yang terang. Nah, sebelum kita set makeup pakai bedak tabur, kita pastiin dulu nih nggak ada garis-garis halus di bawah mata. Biasanya bagian ini kan yang paling sering crack gitu, karena salah pas bedakinnya, pas masih bergaris-garis langsung ditumpuk bedak. Karena si bedak tabur ini kan dia ngisi pori-pori kan. Nah, jadi kalau makeup itu fokus ke area bawah mata dulu kalau mau bedakin. Dan cara pakai bedak juga ditekan ya, jangan digeser, angkat pindah, angkat pindah. Karena kan di bawah tuh masih ada produk basahnya kan. Betul. Ini biasanya area sini juga kalau ibu-ibu suka dada keriput. Tap 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 tap. Jangan digeser. Nah, tipsnya cara kalian pastiin makeupnya udah setup apa belum, kalian cek pakai tangan ini. Sekiranya kalau misal ada area yang masih lembab, itu berarti bedak taburnya kurang. Kalian harus tambahin dia area yang masih lembab supaya makeupnya nggak. Nah, kalau udah dibedakin, kalian pakai brush yang agak gede buat buang ekses bedaknya. Nah, selanjutnya masuk ke tahapan bedak padat. Jadi fungsinya bedak padat itu dia sebagai finishing buat memberikan efek wajah yang lebih halus. Ini aku pakai palet dari Ines. Nah, ini sebenarnya kalau bedak padat ini cukup di area-area tertentu aja biar nggak terlalu tebal. Tapi sebenarnya kalian kalau mau ngasih ke seluruh muka juga nggak apa-apa sih, si makeup kelihatan lebih halus. Kita masuk ke tahapan shading ya. Jadi pakai Vanbo nomor 5 Dewy Cake-nya. Ini bisa dipakai buat shading. Nah, selalu aplikasi ini juga dari belakang ke depan. Kalau dari depan dulu, kalau misalnya terlalu hitam tuh susah tuh malusin warnanya. Kalau dari belakang masih bisa kita gosok-gosok ke depan kayak gini. Nah, shading ini kita kasih di bagian tadi, kita kasih shading cream buat mempertegas. Ini juga prosesnya sama, kalau misalnya terlalu naik, koreksi pakai bedak nih. Jadi netral lagi. Terus di area-area sini juga boleh. Kalau misalnya dahinya udah nggak terlalu lebar, ya sedikit aja di dekat garis rambut. Soalnya biasanya dia kalau kena foundation patah gitu kan, ini supaya terlihat menyatu aja. Nah, bagian hidung nggak usah dikasih shading lagi. Biasanya kalau ada yang kesulitan tuh terlalu coklat malah. Jadi kalau ini kan udah cukup bagus, jadi nggak perlu. Terus kita masuk ke font. Sama masih pakai dari Ines juga. Pakai warna ini aja. Sama dari belakang juga.
Di sini kita masuk ke tahapan bikin noise, tahapan yang paling susah. Di sini aku pakai pensil Van Gogh, terus surutnya yang lancip ini ya, jadi bisa bikin garis alis yang bagus. Jadi ini gambar alisnya gini, sama kayak proses ngerik alis tadi. Ini sebelumnya kasih bedak dulu boleh. Ini garis bawahnya dulu buat pola awal. Terus ini sebelahnya juga boleh. Ini kenapa ditarik? Biar kulitnya kencang, jadi bisa gambar garis lurus. Tinggal kita isi aja nih bagian atasnya, terutama bagian depan. Usahain ketemu dulu nih bagian depannya. Ini cara ngisi kita pakai arsir-arsir gitu aja ya. Nih garis atas juga kita bukan bikin pakai garis gitu, kita arsir kayak gini ya. Arsir supaya kayak bulu asli, biar nggak terlalu kaku. Nah, bagian dalamnya bersama juga, arsir-arsir aja, nanti kita sikat juga sih. Ini pakai sikat yang kayak gini bentuknya. Ini merek Masyami, jadi dia buat mengikat alis. Nah, kalau misalnya kalian merasa alisnya masih kurang bold, kita bisa tambahin eyeshadow warna coklat di ujungnya aja supaya lebih matang. Ini masih pakai palet dari Ines juga, warna coklat ini. Udah deh, tinggal warnain paling belakang aja, atau di bagian-bagian yang botak nggak ada alis, nggak ada bulunya ini. Kita kasih highlight pakai yellow orange. Kita kasih persis di bawah alis. Nasinya harus rapi, dia sebagai finishing akhir. Di blend pakai jari aja bisa, tapi yang di ujung garisnya aja. Kalau yang deket alis nggak perlu. Kalau masih ada yang mincing-mincing nggak apa-apa. Ini kita set pakai bedak compact yang agak terang, kita tap-tap ini nih. Udah deh, tinggal kita garis ulang lagi biar rapi.
Selanjutnya kita masuk ke tahapan mata ya. Ini kita mulai dengan penggunaan Scott, ini merek expert, cuma 10.000. Kita masuk ke eyeshadow. Ini warna favorit aku nih yang ini. Jadi si Ines itu pakainya cukup sekali oles, warnanya keluar banget. Jadi agak hati-hati juga. Ini cara pakainya, di tap-tap dulu di kelopak ini. Kalian tinggal blending aja nih pinggirnya. Ikutin bentuk mata aja, tengkoraknya kerasa kok. Selanjutnya kita kasih warna bayangan yang lebih gelap di area belakang sini aja, dikit-dikit aja. Kita mau bingkai pakai warna eyeshadow coklat dulu di bagian ini. Cukup seperempat mata aja. Nah, setelah dikasih eyeliner coklat, kita bisa set pakai eyeshadow coklat juga ya, sama dengan warna ungu sini. Kita tap-tap dulu aja. Kita tinggal kasih warna highlight di bagian depan. Bisa pakai eyeliner stiker atau concealer juga boleh. Kalau udah di set pakai Ines ini yang warna putih. Tinggal rapin pakai bedak aja nih di bawah sini. Si bedak ini bantu ngerapin juga, bantu ngeblend juga. Jadi fungsinya bedak banyak. Kita pakai ini Maybelline Hyper Impact. Ini hitam banget, bagus banget. Dia kayak spidol gitu, dan ternyata dia kalau misalnya dibersihin pakai air ngotak, jadi gampang banget bersihnya. Nih, bikin polanya dulu baru isinya nanti. Ini tinggal isi. Ini buat ngebantu, kalian bisa tarik sedikit mata yang kayak gini. Soalnya susah banget kalau seperti ini, supaya lebih rapi. Pakai bulu mata. Ini aku pakai bulu mata refill, belinya dari Padikun. Ini kayaknya kodenya 110. Nah, terus toppingnya pakai yang nomor 5. Sebelumnya kita bisa jepit dulu bulu mata. Caranya lihat bawah gini, terus bisa sambil ngeliat kaca di samping ke diri ini, jepit.
Kalau bulu mata pendek agak susah sih. Kejepit, sakit. Kejepit, sakit. Kejepit, sakit. Kejepit, sakit. Ini kan di tulang yang menghadap ke atas. Jadi sendiri pakai bantuan pinset lebih gampang. Caranya lihat ke bawah. Pokoknya asal tempel dulu, tinggal ini dimaju mundurin sesuai bentuk mata. Pakai bantuan kaca kecil. Nih pokoknya kalian harus mentokin sampai ke benar-benar akar bulu matanya. Jadi pas ngelemnya tadi aku pakai opera. Si opera tuh nggak cepet kering, jadi dia masih bisa tuh kalau misal kita masih mau koreksi bulu mata. Nah pertama kalian buat bulu mata yang ngejengkang gini aja nggak apa-apa. Jadi habis itu kita tekan-tekan ini. Jadi mastiin dia benar-benar nempel di kulit. Udah deh, tinggal nyesuaiin sama bentuk mata. Ini biasanya kita turunin bagian depan sama belakang, jadi dia bisa simetri sama garis mata. Ini aku bakal pakai 3 bulu mata supaya lebih hidup, karena yang 110 tuh emang natural banget looknya, jadi dia harus didobelin supaya lebih kelihatan. Nanti yang layer ketiga supaya lebih lentik. Ini langsung ditumpuk aja. Posisinya boleh agak mundur 1 layer atau di posisi yang sama nggak masalah. Ini syaratnya masih sama ya, harus benar-benar nempel ke akar bulu mata. Nah ini baru agak kelihatan sedikit. Kemudian layer ketiga, kita nomor 5. Misalnya bulu matanya dirasa agak turun sedikit, kalian bisa kasih sedikit lem di atasnya. Ini namanya kita jahit. Nah buat ujung balikin ini. Kita bisa pakai maskara brow. Ini aku pakai dari Maybelline, lebih mudanya. Kita pakai di alis supaya warnanya lebih lembut. Bagian wajah kita bisa kasih sedikit highlight, bisa pakai kuas yang ini ya. Ini aku pakai Maybelline yang Master Chrome. Ini untuk produk
kita bisa pakai eyeliner silver juga sih. Kita masuk ke tahapan lipstick. Aku padu-paduin dua warna dari Maybelline Superstay. Jadi yang pertama warnanya nomor 65 dan di bagian ombre nanti 115. Nih, kalian harus senyum pakainya. Senyum terus posisi kelasnya tidur ya. Jadi dia lebih stabil kalau buat ngebingkai bibir. Oke, warna dasarnya udah. Kita masuk ke warna ombre. Karena ini ombrenya ada di tengah-tengah. Cara pakainya ini yang paling tengah sini aja. Tinggal kita kasih sedikit lip gloss di area luar. Cukup di area luar biar nggak terlalu berlebihan. Udah deh jadi. Lagi di YouTube channel Anneke Christy. Kali ini kita ada di sesi manis. Manis.